Cerita dimulai dengan sebuah daerah yang sangat terpencil. Tidak lama kemudian, kita mendengar laporan radio tentang serangan anjing di lokasi konstruksi dengan dugaan kasus rabies. Anjing tersebut dilaporkan sudah diamankan oleh pemiliknya. Seorang petugas bernama Neil merespons panggilan tersebut. Setibanya di lokasi, Neil bersama rekannya yaitu Cortez mencoba melihat anjing yang berada di kandang. Untungnya muncul Gibson yang menembak anjing itu. Cortez terluka dan berdarah akibat serangan itu, namun ia meremehkan lukanya. Meskipun Neil menyarankan untuk memanggil bantuan medis, Cortez menolaknya, mengatakan bahwa ia tidak mau melalui urusan birokrasi yang sangat ribet. Dia bahkan berbohong melalui radio kepada operator yang bernama Helen bahwa lukanya hanya goresan kawat berduri. Kejadian ini adalah kasus infeksi ketiga pada hewan dalam minggu itu, dan Neil tampak khawatir dengan semua kejadian ini. It's the third one this week, EFW and Bishop. That'll make for a fun and no. You all right, bud? Take care of Cujo here. Now, come on, buddy. Yeah. Come in, Annie Oakley. Setelah insiden itu, Cortez berbicara empat mata dengan Neil. Cortez mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Neil yang tampak tidak fokus akhir-akhir ini. Cortez mengatakan bahwa ia memahami Neil sedang melewati masa sulit karena Neil ternyata telah kehilangan anaknya sekitar 2 bulan yang lalu. Cortez bahkan menyarankan Neil untuk mengambil cuti. Family should have lapses in judgment. You jackass, put that back. I'm not sure I can do some real time off. It's only been 2 months. You're offering me paid me. Shut up. Beberapa saat kemudian, Helen sedang merawat luka Cortez di kantornya. Putri Cortez yang bernama Olivia kemudian datang dengan panik setelah mendengar ayahnya terluka. Olivia tampaknya takut jika ayahnya sampai terkena infeksi rabies, sehingga ia mencoba memaksa Cortez pergi ke rumah sakit, tapi Cortez tetap menolaknya. Setelah itu, Olivia mendekati Neil dan ingin mengembalikan beberapa barang milik putra Neil yang bernama Ben. Neil dengan sedih mengatakan jika Olivia boleh menyimpannya karena Ben pasti menginginkannya. I found some stuff of Ben's. Whatever you found, I know this meant a lot to him. I appreciate everything that you've done. He is fond of me. Right? Well, thanks. Gibson kemudian mengantar Neil pulang. Gibson mencoba menghibur Neil dan mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan keadaannya. Gibson dengan tulus mengatakan bahwa Neil adalah sahabat terbaiknya yang bahkan sudah ia anggap seperti saudara. You gotta talk to me, man. Worried about you. From anybody. Not fucking helpful. You're the closest thing that I've ever You've had. been really good. Just what we do. Neil tiba di rumah dan mendapati istrinya yang bernama Abby juga terlihat sedih. Rumah mereka berantakan dengan barang-barang yang belum dikemas. Abby duduk dikelilingi foto-foto Ben. Abby mengungkapkan bahwa ia belum bisa menerima kepergian Ben. Neil mengatakan bahwa Ben tidak akan kembali dan mereka harus berhenti membohongi diri sendiri. Not asking me to either. Fucking heart's gonna cave in. I agree. Believe that he's There's so many places we... Ben is not coming back. He's gone. We gotta stop bullshitting ourselves. I'm just supposed to let him go. Anything could have happened. Neil! Malam itu Neil tidur sendirian, menandakan adanya jarak antara ia dan istrinya akibat duka mereka. Keesokan paginya, Neil tampak merenung. Ia mulai teringat dengan kenangan bersama anaknya. Come here for a second. All right, close your eyes. Open them. Look deep into Nate. Then, Wow, that's really nice. for a while, what really matters? Thanks, son. Love you too, Dad. Neil kembali tersadar. Ia berada di tepi danau dengan pikiran kosong. Ia merasa bahwa semua kehidupan bahagia miliknya kini telah berakhir. Neil berpikir bahwa inilah akhirnya. Namun ia kemudian mengurungkan niatnya ketika tiba-tiba ia melihat ada seorang wanita yang hampir tenggelam di danau itu. Neil yang panik langsung bergegas pulang. Ia membangunkan Abby, mendesaknya untuk segera berkemas dan pergi. Neil mencoba meminta bantuan melalui radio, melaporkan adanya situasi darurat. Ia mencari amunisinya, tapi tidak menemukannya. Abby dengan ketakutan mengakui bahwa dialah yang mengambil dan mengosongkan senjatanya karena khawatir dengan kondisi mental Neil. Dan sebelum sempat pergi, tiba-tiba muncul zombie lain yang mulai datang ke rumah mereka.
Neil langsung membawa istrinya masih belum terlalu sadar itu ke dalam mobil dan bergegas pergi dari sana. Neil kembali mencoba menghubungi Gibson melalui radio, namun ia masih tidak menerima balasan. Neil tiba-tiba menghentikan mobilnya dan langsung putar arah ketika melihat di depannya kini telah terjadi kekacauan. Setelah berkendara cukup jauh, Neil kemudian berhenti sejenak dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Abby. Please just tell me what's going on. Monsters. You maybe keep your eyes open to see what we're up I against. know whatever has happened. I believe you. And explain to me what is scared. You're scaring me. Something very bad. Infected. Whatever the fuck this is. They're gonna be coming to get us. Monsters and they start. Viral mutation. I don't know. I'm not a fucking scientist. Okay. Rencana mereka adalah singgah sebentar di rumah untuk mengambil perbekalan, lalu pergi ke rumah Cortez. Tapi saat itu Neil baru teringat bahwa Cortez pernah terkena gigitan anjing gila kemarin, sehingga ia mulai curiga jika itu adalah penyebab semua kejadian ini. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah mereka. Neil meminta Abby menunggu di truk dan mengunci pintunya. Namun Abby tidak mendengarkan dan masuk ke dalam rumah. Neil menyusulnya dan menemukan Abby di kamar anaknya. Ia kembali menangis sambil mengingat anaknya. You think I'm crazy. We need to keep looking. He's gonna go straight to my... Yeah, let's get there. Could have been infected. Sementara Abby mengemasi barangnya, Neil kembali mencoba menghubungi Gibson, yang akhirnya berhasil terhubung. Tapi, sayangnya, sinyalnya terputus. Gibson. I don't know if you're out there. Neil, I copy. Attacked. Female. Neil, Yeah, that's about right. I'm coming, buddy. Gibson yang tidak terlalu mendengar perkataan Neil barusan, kemudian memutuskan untuk pergi ke tempatnya. Neil dan Abby kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba mobilnya menunjukkan bahan bakarnya hampir habis. Mereka kemudian singgah sebentar di pom mini untuk mengisi bensin. Neil sekali lagi meminta Abby untuk tetap di truk dan mengunci pintunya. Neil kemudian masuk ke toko tersebut dan mengambil beberapa persediaan, tapi ia tidak melihat pemiliknya sama sekali. Neil kemudian mengambil wadah untuk menampung bensinnya, namun tiba-tiba muncul zombie yang menyerangnya. Neil kemudian bergegas kembali ke mobilnya dan kemudian mengajak Abby untuk membantunya membawa sebanyak mungkin persediaan dari toko tadi. Only stuff we need. Sementara itu, Gibson kini akhirnya tiba di rumah Neil. Anybody out here? Oh, shit. Gibson yang terkejut itu pun kembali mencoba menghubungi Neil, tapi sinyal mereka putus-putus, sehingga Gibson tidak bisa mendengar suara Neil dengan jelas. Beberapa saat kemudian, Neil yang kini hendak menuju ke rumah Cortez kemudian mulai curhat kepada Abby tentang semua yang terjadi, tentang kehilangan anaknya dan bagaimana mereka menghadapi semua itu. I'm not sure it's I possible. give up hope Like what? for you to do anything stupid. There enough. You need to be an exquisite. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah Cortez. Neil sekali lagi meminta Abby menunggu di mobil dan memberinya pisau untuk berjaga-jaga. Neil kemudian masuk ke rumah Cortez, mencoba berharap jika mereka semua masih baik-baik saja. Mike? Hey, Mike! It's me. Listen, I'm here to help. Neil! No, don't do it right now! It's a lady! Neil kemudian mencoba mencari Abby yang dibawa kabur oleh zombie Olivia. Ia melihat Abby sedang dikejar Olivia dan hendak menolongnya, namun tiba-tiba ia terselip dan jatuh ke bawah. Dan ketika pingsan, Neil kembali mengingat sekelebat ingatan tentang anaknya. You gonna go after him? Just talk to me. They're coming. Ben!
Keesokan paginya, Neil akhirnya terbangun dari pingsannya. Tapi di tempat itu sudah mulai banyak terlihat zombie yang berkeliaran. Neil kemudian kembali ke mobilnya dan di sana ia melihat Abby, sehingga ia langsung menghampirinya. No. Setelah pergi cukup jauh, Neil kembali mencoba menggunakan radionya untuk menghubungi siapapun yang bisa mendengarnya. Pada saat itu Gibson mendengar panggilan Neil, namun sekali lagi sinyalnya tidak terlalu baik. If anybody can hear me, my wife is compromised, not infected. Whatever's happening. Hey, Neil, it's Gibbs. You copy? If that was someone responding towards Wolf No way. Neil pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Menara Wolf Pass dengan tujuan untuk menghubungi siapapun dari posisi yang lebih tinggi. Tapi di sepanjang jalan, ia melihat jika orang-orang di sana juga sudah menjadi zombie. Neil akhirnya tiba di Menara Wolf Pass dan ia berjanji kepada Abby bahwa ia akan mencoba menghubungi pihak medis untuk mencoba mencari vaksinnya. Neil kemudian mulai memanjat ke atas menara. Neil kemudian mencoba menggunakan radio di sana dan ia akhirnya berhasil menghubungi Alpine Grove Medical Center. Neil melaporkan bahwa istrinya telah terinfeksi dan membutuhkan perawatan segera. Pihak medis menyuruhnya untuk tetap di Wolf Pass dan menunggu bantuan. Neil menolaknya. Ia mengatakan mereka tidak bisa tinggal di sana dan akan datang ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Gibson akhirnya bisa menghubungi Neil. Hey, hello, anybody? Is that you? Can you hear me? Listen, I got Abby. Understand what's happening? Your place ASAP. Fuck yes, okay. I'm on my way. Hang on. Setelah mendengar suara Gibson, Neil akhirnya bergegas kembali ke rumahnya, berharap ia membawa kabar baik terkait infeksi tersebut. Neil kemudian membawa Abby untuk menemui Gibson. Gibbs. Drop the weapon! Neil yang tertembak kemudian mencoba melihat pantulan wajahnya sendiri. Ia melihat wajahnya yang berlumuran darah dan luka dan sudah hampir sama dengan tampilan zombie. Dan pada saat itu, Neil mulai tersadar dengan apa yang terjadi. Sebenarnya, Neil ini mengalami delusional dan semua zombie yang dilihatnya tidaklah nyata. Semua zombie yang dihabisinya selama ini sebenarnya adalah manusia, namun Neil melihat mereka sebagai zombie. Semua itu disebabkan oleh rasa bersalahnya yang sangat dalam dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Come on. I know you hate me right now, okay? Just Leave me alone! Bad! Neil mengalami delusional yang sangat parah, yang bahkan ia tidak menyadari jika anaknya sedang sekarat di sampingnya. Abby yang sebenarnya sedari tadi mencoba berteriak dan mengatakan untuk meletakkan senjatanya, tapi di mata Neil itu adalah istrinya yang telah menjadi zombie, sehingga ia mencoba menembaknya. Namun para polisi kemudian langsung menembak Neil terlebih dahulu, dan akhirnya cerita Neil sang delusional telah berakhir.